Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Sri Murni SE MSIAK yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar akuntansi dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta penggunaan laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah dalam akuntansi pemerintahan dan yang kedua adalah dalam akuntansi non-pemerintahan. Yang pertama ini adalah dalam akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian dengan berbasis kas. Kemudian yang kedua yakni adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan serta kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kemudian yang ketiga yakni adalah realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. Kemudian yang keempat yaitu adalah substansi mengungguli bentuk formal. Untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kelima yakni adalah periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan yakni adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, semesteran juga dianjurkan. Kemudian yang keenam yaitu adalah konsistensi. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding dengan metode lama. Pengaruh atas perusahaan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian prinsip yang ketujuh lainnya adalah pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ke-8 yakni adalah penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kemudian bagian yang kedua prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ini adalah dalam akuntansi non-pemerintahan. Senada dengan prinsip akuntansi berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, Syamsu Alam memaparkan 6 prinsip yang dapat diterapkan dalam akuntansi non-pemerintahan. Yang pertama yakni adalah prinsip harga perolehan. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Penggunaan prinsip ini didasari bahwa harga tersebut ditentukan secara objektif. Jumlahnya sudah diketahui dan dapat diuji kebenarannya melalui bukti-bukti transaksi. Pengukuran harga historis adalah melalui jumlah kas atau setara kas. Kemudian prinsip yang kedua yakni adalah prinsip realisasi penghasilan. Prinsip ini pada dasarnya mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Penghasilan adalah setiap pertambahan aktiva atau penurunan hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntansi tertentu. Pengukuran penghasilan dapat ditentukan melalui jumlah kas atau ekuivalennya, jumlah aktiva yang diterima, dan jumlah penurunan hutang. Kemudian, prinsip yang ketiga yakni adalah prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Prinsip ini menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diuangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama. Pendapatan dan biaya harus sesuatu hal yang terjadi dalam waktu yang sama. Untuk dapat mempertemukan pendapatan dan biaya dalam periode yang sama, maka diperlukan metode pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan tersebut bisa menggunakan dasar waktu atau akuntansi berbasis akrual. Kemudian prinsip yang keenam yakni adalah prinsip objektif. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang objektif. Bukti transaksi yang objektif dapat diperoleh bila transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi serta didukung oleh pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Prinsip yang kelima yakni adalah prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan hendaknya dapat memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan para pemakainya atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai ini, maka laporan keuangan harus disusun secara baik sesuai dengan standar akuntansi yang disepakati umum, menggunakan istilah-istilah yang tepat, memberikan catatan tambahan, memberikan lampiran, catatan kaki, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip konsistensi. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut harus mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, ataupun
dalam perusahaan yang berbeda untuk periode-periode yang sama. Daya banding laporan keuangan akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan sebelumnya. Konsistensi ini bukanlah harga mati. Artinya, pada kasus tertentu, ada metode yang tidak cocok dengan kondisi saat ini. Maka perusahaan dapat mengganti metode tersebut asalkan perusahaan menjelaskan tentang perubahan metode tersebut dan pengaruh penggunaan metode tersebut terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Sekian presentasi saya pada materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.